Kita mulai pertemuan kelima perkuliahan Matematika Diskrit. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah bahas bab 3, sekarang lanjut ke bab 4. Sabar, masih di setting. Bab 4 tentang logika fusi. Istilah logika fusi dalam berbagai literatur telah digunakan dalam dua pengertian yang berbeda. Dalam pengertian yang luas, logika fusi dipandang sebagai suatu sistem konsep, prinsip, dan metode dalam hubungan dengan cara memberikan alasan yang mendekati nilai sebenarnya. Dalam pengertian yang sederhana, dipandang sebagai logika dengan nilai kebenaran beragam dan ada dalam interval antara 0 dan 1. Dalam pengertian luas, logika fusi adalah suatu wilayah aplikasi dalam teori himpunan fusi, di mana penggunaan konsep, prinsip, dan metode yang dikembangkan dalam teori himpunan fusi digunakan untuk merumuskan berbagai format yang mendekati dalam mengambil keputusan. Dalam susunan yang memanfaatkan seperangkat teori himpunan fusi untuk mendapatkan keputusan, sangat penting untuk menetapkan suatu hubungan antara derajat keanggotaan himpunan fusi dan derajat kebenaran fusi proposisi. Hubungan ini juga penting untuk mengembangkan konsep tambahan yang diperlukan logika fusi, seperti qualifier, quantifier, dan probabilitas fusi. Oke, selanjutnya, logika dengan nilai kebenaran beragam. Sebagaimana telah kita ketahui, semua proposisi pada logika klasik hanya mempunyai dua nilai, yaitu nilai kebenarannya yaitu benar atau 1 dan salah atau 0. Logika dengan nilai kebenaran beragam adalah pengembangan dari logika klasik dengan menyisipkan nilai teori di antara 0 dan 1. Kemudian antara 0 dan setengah serta setengah dan 1. Demikian seterusnya sesuai dengan situasi persoalan yang dihadapi. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah dari penyisipan nilai tengah ini adalah untuk memberikan nilai kebenaran sebuah proposisi yang nilai kebenarannya bisa setengah benar atau setengah salah. Misal, tadi pagi terjadi tabrakan pesawat terbang di Bandara Soekarno-Hatta. Ini bisa saja benar, bisa saja salah karena masih belum terbukti di sana tabrakan atau gimana.
Pada buku ini, penulis membahas hanya sampai proposisi dengan 3 nilai kebenaran. Yang pertama, 1. Yang kedua, 0. Yang ketiga, setengah. Itu ada 3. Sebenarnya ada banyak, cuman kalau di buku ini dibatasi 0, setengah, dan 1, biar lebih mudah melogikakan. Oke, di sini ada beberapa teori. Dari yang pertama, ada beberapa teori ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 teori. Yang pertama, teori Lukasiewicz. Lukasiewicz di situ. Yang kedua, Bockfart di situ. Terus yang ketiga, Klein. Yang keempat, Hitting. Yang kelima, Reichenbach. Sabar, masih merokok dulu. Oke, kita ada 5 teori. Kita bahas satu persatu dulu. Untuk Lukas, kalau seandainya ada pernyataan A itu 0, B itu 0, teori Lukas, hasil konjungsi dari 00 menjadi 0. Hasil Bockfart di situ menjadi 0 juga. Untuk Klein pun juga jadi 0. Untuk Hitting di situ juga menjadi 0. Untuk Reichenbach di situ menjadi 0. Pak, bagaimana untuk yang disjungsinya? Untuk Lukas, dia nilai disjungsinya 0. Untuk Bockfart, nilai disjungsinya 0. Untuk Klein, nilai disjungsinya 0. Untuk Hitting, disjungsinya pun juga 0. Untuk Reichenbach, di situ pun juga nilainya 0. Untuk implikasinya bagaimana, Pak? Untuk implikasinya nilainya 1, bisa dibaca sendiri. Untuk yang Bockfart pun juga bisa dibaca sendiri. Di situ nilainya 1. Untuk Klein saya percepat. Untuk Klein di situ nilainya 1. Untuk Hitting pun juga nilainya 1. Untuk Reichenbach di situ nilainya 1. Pak, semua teori kok sama, Pak? Ya, kalau seandainya pernyataan A 0 dan pernyataan B pun juga 0. Itu nilainya hampir sama. Konjungsi, disjungsi, implikasi, sama bimplikasi pun juga dia nilainya sama untuk kelima teori. Akan tetapi kalau seandainya dia pernyataannya untuk yang bernilai 0, untuk yang pernyataan B dia bernilai setengah, di situ pasti ada beberapa yang berbeda. Pak, kalau seandainya 5 teori nanti nilainya berbeda, apa yang kita pakai nanti? Tergantung dari soal. Kalau soalnya keinginan soal itu mencari teori Lukas, ya berarti kita pakai teori Lukas. Untuk Bockfart-nya kita pakai teori Bockfart dan seterusnya. Oke, saya bacakan saja dulu. Untuk pernyataan A itu 0, untuk pernyataan B itu setengah, untuk Lukas konjungsinya 0, bernilai 0. Nah, untuk Bockfart konjungsinya bernilai setengah. Nah, ini kan sudah berbeda.
Untuk konjungsi Bogvard bernilai setengah. Untuk Klein di situ bernilai 0. Untuk heading dia 0. Untuk Reckenbeck di situ nilainya 0. Terus ada pernyataan 01 bisa dibaca sendiri untuk konjungsi Lukas berapa nilainya, terus Bogvard berapa nilainya, untuk Klein pun juga berapa nilainya, untuk dan seterusnya di situ. Terus ada pernyataan setengah 0 di situ, nilainya pun juga berbeda-beda, ada yang sama, ada yang berbeda. Nilai Lukas konjungsi, disjungsi, implikasi sama implikasinya dari 0 setengah-setengah. Untuk Bogvard saya percepat saja, untuk Bogvard semuanya setengah. Terus untuk Klein di situ 0 setengah-setengah hampir sama kayak teorinya Lukas. Terus untuk Hetin dia berbeda 0 setengah 00. Untuk Reckenbeck di situ 0 setengah-setengah. Jadi pernyataan setengah. Untuk yang A, kalau seandainya B 0, pernyataannya 0 itu bagaimana? Bisa dibaca sendiri. Nah, untuk tabel ini kalian harus paham di situ teori Lukas, teori Bogvard di situ, terus Klein, ada pernyataan 1,0, ada pernyataan 1,5, ada pernyataan 1,1. Untuk pernyataan 1,1 ini semua teori hampir sama, dia bernilai 1. Bisa difahami? Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan. Kelihatannya untuk bab 4 ini agak sedikit. Jadi kemungkinan terbesar tidak sampai 1 jam 40. Selanjutnya, dampak dari adanya nilai kebenaran setengah memunculkan 5 tabel kebenaran yang ditulis oleh para ahli, yaitu yang tadi yang saya jelaskan, teorinya Lukas seperti apa, teorinya Bogvard itu seperti apa, Klein itu seperti apa, Hetin di situ seperti apa, Reckenbeck di situ seperti apa, seperti tabel di atas itu untuk teori 5 teori tersebut atau 5 para ahli tersebut. Selanjutnya, operasi logika fusi Lukasius di situ untuk komplement sama dengan kita sudah bahas di bab 3, ada A seperti ini namanya komplement, berarti A komplement sama dengan 1 dikurangi A yang asli, berarti untuk nilai A komplementnya hampir sama kayak di bab 3, 1 dikurangi A yang asli. Itu yang pertama. Yang kedua, A disjungsi B sama dengan maksimal A di koma B. Untuk yang berikutnya, kalau disjungsi kita ngambil maksimal, kalau konjungsi kita ngambil minimal di sini. Cuman titik sungguhnya di situ kita pakai 1,1 plus B min A. Itu yang konjungsi. Untuk yang implikasi, A implikasi B sama dengan kita pakai minimal juga. Cuman titik sungguhnya kita berbeda di situ. Oh, bukan berbeda, tapi melainkan sama ini. 1,1 plus B min A. Hampir sama. Cuman di situ berarti implikasi sama konjungsi hampir sama ini. Terus untuk menentukan biimplikasinya kita pakai 1 minus harga mutlak B min A. A konjungsi B sama dengan A implikasi B dalam kurung
terus diimplikasikan lagi dengan dengan B di situ untuk berarti ini membuktikan berarti. Ntar saya akan bahas satu persatu. Saya bacakan dulu ini. Untuk yang A konjungsi B sama dengan A komponen D jungsi B komponen, hasilnya di komponen K. Oke. A implikasi B sama dengan A implikasi B dalam kurung konjungsi B implikasi A. Oke, berarti untuk yang 1, 2, 3 ini disuruh buktikan. Oke, kita bahas. Yang A, teori Lucas. Saya misalkan saja dulu untuk nilai kebenaran A itu 1, untuk nilai B saya anggap setengah, boleh jadi di sini 1, di sini 0, boleh jadi di sini 0, yang B itu 1, boleh jadi kalau seandainya saya misalkan A-nya itu 1, B-nya itu nilainya setengah, coba kita bahas satu persatu. A komplemen untuk mencari A komplemen caranya sama dengan 1 dikurangi A yang asli. Karena nilai yang asli A itu nilainya 1, berarti 1 dikurangi 1. Berarti nilai komplemennya 0. Oke? Paham? Selanjutnya, hampir sama kayak tadi. Oke, yang ini saja dulu. Nilai kebenaran dari bab 4 itu ada setengah. Jadi nilai kebenarannya dari 0 itu bisa bukan bisa, melainkan langsung nilainya salah di situ. Untuk di bab 3 nilai 1 nilainya benar. Di bab 4 ada ketambahan nilai setengah. Bisa saja nilai setengah itu setengah benar, bisa saja setengah nilainya setengah salah. Oke, kita bahas yang ini hampir sama kayak tadi untuk mencari nilai implikasinya. Kalau nilai implikasinya setengah di situ berarti 1 dikurangi setengah menjadi nilai A komponennya setengah karena 1 dikurangi setengah. Nah, ini kita misalkan. Tadi kita misalkan nilai A itu 1, nilai B itu setengah. Oke, kita masukkan untuk konjungsi. Nilai A, disjungsi dulu. Nomor yang disjungsi dulu, kita ambil maksimalnya. A disjungsi B sama dengan maksimal A di di koma B. Nilai A-nya itu 1, nilai B-nya setengah. Berarti antara 1,5 nilai maksimalnya adalah 1. Oke, paham? Kalau sudah paham, kita cek apakah benar itu untuk teori Lucas nilai disjungsi A 1, untuk nilai disjungsi B setengah. Kita cek nilai kebenarannya. Nilai kebenaran untuk yang A, yang ini. Oke, yang ini. Oke, ini konjungsi berarti nilainya 1. Disjungsi. Kita ambil disjungsi di sini. Nah, nilai A-nya 1, nilai B-nya setengah. Berarti hasil disjungsi untuk Lucas 1. Yang maksimal. Kita ngambil disjungsi yang maksimal. Berarti teori ini terbukti. Sama, maksimal nilainya 1 di situ. Kenapa kok loading ini?
Oke, rumus pertama terbukti. Rumus kedua, hampir sama kayak tadi, nilai misal nilai A itu 1, nilai B itu setengah. Jadi untuk yang konjungsi A, konjungsi B sama dengan minimalnya, kita ambil rumusnya yang tadi, rumus yang ini. Rumus yang ini. A konjungsi B sama dengan minimal 1, 1 plus B min A. Berarti kita hitung yang nilai 1 plus B min A. Kita hitung yang bagian ini untuk yang konjungsinya. Tapi kita ambil nilai minimalnya. Oke, kita hitung. 1 min 1 plus B min A. Coba B-nya nilainya setengah. Berarti min 1. Berarti 1 min 1 sudah langsung dicoret. Berarti hasilnya nilainya setengah. Jadi hasilnya adalah 1, setengah. Kita ambil nilai minimal karena dia konjungsi. Berarti dari 1 setengah itu minimalnya setengah. Berarti untuk yang konjungsi pernyataan A1 B setengah menghasilkan setengah. Coba kita cek di nilai kebenarannya. Benar apa enggak nilainya setengah? Alhamdulillah. Oke, ini ada. Pas, betul. Nilainya setengah. Rumus yang berikutnya. A implikasi B. A misalnya 1, untuk B misalnya setengah, hampir sama kayak tadi. Setengah, di sini ada B setengah, berarti menjadi hampir sama kayak tadi, nilainya setengah. Kita ambil minimalnya, nilai implikasi dari pernyataan 1 dan B-nya setengah. Nilai implikasinya ini, jadi dia setengah. Terbukti. Untuk yang rumus ketiga. Rumus yang berikutnya, B implikasi sekarang. A B implikasi B sama dengan 1 dikurangin mutlak B min A. Berarti B-nya setengah min 1. Berarti dia min setengah. Ingat, di sini ada mutlak. Berarti nilai min itu pasti plus. Jadi 1 dikurangi, kan di sini plus. Berarti 1 dikurangi plus, berarti 1 dikurangi setengah. Berarti dia nilainya setengah. Coba kita lihat implikasi nilai kebenarannya setengah benda. Oke, terbukti setengah. Paham? Untuk rumus berikutnya. Sekarang membuktikan. Yang ada 3 itu kita buktikan. Apakah benar A disjungsi B sama dengan A implikasi B dalam kurung di situ diimplikasikan lagi ke B. Coba kita bahas. Tetap misalnya A itu 1, B itu setengah. Oke. A1 konjungsi dari setengah sama dengan 1 implikasi setengah, implikasi setengah. Oke, 1 implikasi setengah menghasilkan, coba kita cek, 1 implikasi setengah, implikasinya menghasilkan setengah. Berarti nilainya dia setengah. Setengah implikasi setengah. Setengah implikasi setengah, berarti yang ini. Setengah-setengah implikasinya nilainya 1. Oke, kita cek nilainya 1. Oke. Untuk yang sisi kanan itu nilainya 1. Sekarang untuk yang sisi kiri. 1 disjungsi. 1 disjungsi setengah menghasilkan
berapa kan ini? Nilai kebenaran nih laptopnya agak lemot. Sabar. Disjungsi setengah. Oke. Disjungsi menghasilkan satu. Berarti satu. Sisi kanan satu, sisi kiri satu, berarti dia sudah. Oke. Sekarang membuktikan rumus yang berikutnya. Konjungsi. A konjungsi B sama dengan komplement A disjungsi komplement B, hasilnya dikomplementkan. Oke. Satu, ini kita misalkan hampir sama kayak tadi, A-nya 1, B-nya setengah. 1 konjungsi setengah sama dengan 1, saya tulis A-nya di sini 1, B-nya di sini setengah. Ingat, di sini ada komplement, hasilnya ini dikomplementkan. Sehingga untuk konjungsi, nilai konjungsinya sisi kiri dulu. Konjungsi untuk yang Lukas, dia nilainya setengah. Oke, betul. Nilainya setengah di sini, saya tulis di sini setengah sama dengan satu komplement. Tadi kita sudah bahas komplement itu yang di atas, yang ini. Nah, yang ini komplement itu yang ini. Nah, komplement sama dengan satu dikurangi yang asli. Oke, satu dikurangi yang asli. Ingat-ingat untuk nilai komponen komplement. Untuk satu komplemennya, satu dikurangi satu menjadi 0. Oke. Disjungsikan setengah komplemennya, satu dikurangi setengah menjadi setengah. Oke. Setelah itu 0 disjungsi, ini dihitung dulu disjungsinya sebelum dikomplementkan. 0 disjungsi setengah. Kita cek di nilai kebenarannya 0 setengah. Tapi dia disjungsi, nilainya setengah. Oke, nilainya setengah. Oke, betul. Nilainya setengah. Hasil dari nilai disjungsi ini kita komplementkan. Berarti 1 dikurangi setengah, berarti dia setengah. Berarti sisi kiri bukti. Untuk rumus yang kedua. Untuk rumus yang ketiga. A implikasi B sama dengan A implikasi B implikasi A. Oke, kita buktikan. A-nya tetap 1, B-nya tetap setengah. Biar tidak biar asalkan. Kita cek nilai kebenarannya, apa nilainya? Untuk Lukas. Biimplikasi. Oke, ini. 1,5. Nilai biimplikasinya dia menjadi setengah. Berarti sisi kiri nilainya setengah. Oke, sekarang yang beralih ke sisi kanan. 1 implikasi setengah dikonjungsikan setengah implikasi 1. 1 implikasi setengah, nilai kebenarannya menjadi 1 implikasi setengah, nilai implikasinya dia menjadi setengah. Oke, kita tulis setengah. Oke, betul. Setengah implikasi 1, nilai setengah implikasi 1, berarti yang posisi ini. Nilai implikasi, berarti dia nilainya 1. Nih, posisi ini. Kita cek di sini, kita tulis 1. Nah, setelah itu, hasil dari kedua-duanya dikonjungsikan. Berarti setengah konjungsi 1, dia menghasilkan setengah konjungsi 1. Konjungsi. Nah, dia menghasilkan setengah. Berarti sisi kanannya dia setengah. Sisi kiri setengah, sisi kanan setengah. Berarti dia sudah terbukti. Oke, paham? Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan. Berarti untuk yang teori ini kita sudah membuktikan teori ini dengan nilai kebenarannya yaitu terbukti. Di buku ini cuman membahas satu ahli, Lukas Siwis di situ, di situ untuk operasi logika para ilmu yang lain
di buku ini tidak menjelaskan, silakan cari sendiri. Kalian sudah mahasiswa, bukan hari teori-teori tentang book farmnya seperti apa, cleanernya, clean seperti apa, heading apa. Saya rasa di tabel kebenaran ini sudah sangat lengkap di situ di atas. Jadi, oke, aduh, lemot, maaf, dapatnya. Wow. Ini kok sampai ke sini nih? Nah, ini, oke. Nah, ini nilai tabel untuk kelima ahli atau kelima ilmuwan itu. Jadi bisa dipelajari di situ. Saya lanjutkan. Untuk operasi peniadaan atau negasi, kelima tabel kebenaran berlaku hampir sama kayak tadi, negasi atau komplement. A, negasi atau komplement sama dengan 1 dikurangi A yang asli. Logika fusi telah banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang, terutama komputer service dan komputer engineering. Selain itu juga dipakai untuk membantu manusia dalam melakukan pengambilan keputusan yang tidak hanya bisa dijawab dengan iya atau tidak, atau bisa saja ragu-ragu menjawab iya atau ragu-ragu menjawab tidak. Seperti pada fusi inference system, fusi clustering, fusi database, fusi linear programming, fusi integer transportation problem dan sebagainya. Berikut sebuah perusahaan perakit persedia dan produksi dalam 1 bulan terakhir. Permintaan terbesar mencapai 1.000 unit per terkecil mencapai, untuk yang pertama, unit per hari. Permintaan terkecil mencapai 200 per hari. Itu untuk permintaan. Sekarang ke persediaan. Persediaan di gudang terbanyak mencapai 120 unit per hari, terkecil mencapai 20 unit per hari. Yang ketiga, produksi maksimum 1.400 unit per hari, minimumnya 400 unit per hari. Jadi ada 3 kategori atau 3 pernyataan untuk sebuah perakit CPU dalam 1 bulan terakhir. Ada permintaan maksimum dan minimumnya per harinya. Untuk ada persediaan maksimum per hari, minimum per hari. Untuk produksi maksimum per hari, minimum per hari. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapa CPU harus dirakit bila jumlah permintaan 800 unit dan persediaan di gudang masih 60 unit. Bila proses produksi mengikuti aturan fusi. Oke, aturan fusinya, jika ada jikanya di situ, jika atau if permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Di buku ini agak ribet. Oke, saya bacakan dulu buku ini.
Permintaan maksimum keanggotaannya 1 dan titik koordinatnya 1000 maksudnya. Kalau berarti derajat keanggotaan ya minimum. Berarti derajat keanggotaannya 0. Paham? Oke, kalau sudah paham, di sini ada maksimum, di sini ada minimum. Jadi saya tulis di situ, buku ini tulis di situ ada 1000 unit per hari dengan derajat keanggotaannya 0, berarti untuk yang nilai 1000 per unitnya itu menjadi titik X, untuk nilai derajat keanggotaannya dia menjadi titik Y. Berarti titik sumbunya 1000,1. Begitupun juga yang 200. Titik X-nya 200, untuk derajat keanggotaannya 0, berarti X-nya 0. Oke, paham? Fungsi keanggotaan fusi untuk permintaan naik. Oke, kita cek untuk permintaan naiknya. Ini masih agak ribet. Kita pakai rumusnya saya saja yang sudah saya kerjakan di sini. Oke, nih. Ada 3 pernyataan: permintaan, persediaan, dan produksi. Ada permintaan, persediaan, produksi. Nilai maksimum permintaan di situ 1000 unit per hari, derajat keanggotaannya, karena nilai derajatnya maksimum. Untuk nilai minimum menghasilkan derajatnya 0 karena dia minimum. Sehingga kita 100,1. Oke, paham? Kita tulis ketahui saja dulu. Kita tulis yang diketahui saja dulu. Permintaan, yang tahu ini permintaannya, saya ke bawah dulu, ke atas. Ke atas. Oke, ini permintaan. Permintaan terbesar mencapai 1000 unit, terkecilnya 200.000, berarti 1000,1, 200,0. Untuk persediaan 120 per unit, karena dia maksimumnya berarti 120,1. Untuk yang terkecilnya 20, berarti titik sumbunya di situ 20,0. Untuk produksi maksimumnya 1400, berarti kita asumsikan titik sumbunya 1400,1 karena dia maksimum. Untuk minimumnya 400,0. Oke, saya sudah tulis di sini. Maksimumnya ini derajat anggotanya 1, saya sudah tulis. Diketahuinya. Sekarang tanyanya, fungsi tanyanya. Oke, yang ditanyakan, berapa CPU harus dirakit bila jumlah permintaan 800 unit dan persediaan di gudang masih 60 unit bila proses produksi mengikuti aturan fusi. Oke, permintaannya 800 dan untuk persediaan dia 60. Oke, 60 ini untuk persediaan 60. Saya tulis permintaan 860, berarti dia persediaannya naik 60 untuknya. Jadi tidak ada yang ditanya produksinya, cuma di sini produksinya turun. Nah, dan lama. Persediaan banyak, maka produksi barang turun. Sabar, masih lemot.
nih kata-katanya, maka produksi barang berkurang atau menurun. Jadi saya tulis untuk yang ini produksinya menurun. Oke, kita bahas satu persatu dari permintaan dulu. Oke. Dari permintaan. Permintaan X, Y. Untuk sumbunya pasti dia X dan Y. X-nya dulu. Permintaannya 1000, derajat keanggotaannya 1 hampir sama kayak tadi yang di atas, jadi 1000,1. Untuk 200-nya 0 berarti 200,0. Kita asumsikan untuk X1 sama dengan 200, untuk X2 sama dengan 1000, untuk yang Y1 sama dengan 0, untuk yang Y2 sama dengan 1. Pak, ini kenapa kok X1 200, kenapa kok enggak 1000? Oke. Kita cek. Kita cek yang ini. Logikanya. Y tadi ada nilai 0 dan 1. Nilai Y 0, nilai Y 1, berarti untuk yang nilai Y maksimalnya 1, berarti dia Y1 bernilai 0. Untuk yang Y2 bernilai 1. Jadi dari bawah ke atas, itu atas, atau Y1 minimal, Y2 maksimal. Kita cek yang di sini. Y X1, Y1 dia 0 berarti X1-nya 200, untuk yang Y21 dapat nilai X1, X2, Y1, Y2. Kurangi Y1, kita masukkan ke rumus Prolink. Kalian pasti mengenal rumus ini, ada di SMA. Buka buku SMA-nya kalian, coba ada di bab SPL. Y dikurangi Y1 min Y2 dikurangi Y1 sama dengan X min X1 dibagi, bukan dikurangi, sorry. Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita masukin ke rumus itu. Kita nyari fungsi Y-nya. Kita masukkan. Y sama dengan Y1 di sini nilainya 0, berarti Y1 0, kita masukin Y1-nya 0, 0. Untuk X1-nya dia 200, untuk X2-nya dia 1000, berarti X2-nya 1000, X1-nya 200. Kita masukin angkanya. Setelah itu Y dikurangi 0, dia menghasilkan Y, dibagi 1 dikurangi 0, dia menghasilkan 1 sama dengan X dikurangi 200 dibagi 1000 dikurangi 200 menjadi 800. Sehingga fungsi naiknya produksi, ini produksi ya. Kita cek produksi, permintaan. Sehingga fungsi permintaan naik, berarti Y sama dengan X min 200 untuk naiknya. Fungsi turunnya masih permintaan. Jadi kan dia komplement atau negasi. Negasi naik, rumus negasi atau komplement. Sehingga 1 dikurangi nilai Y yang asli. Sehingga 1 dikurangi dalam kurung Y yang asli, yang komennya di situ. X dikurangi 200 dibagi 800. X1 dikurangi, kita hitung. Kita hitung berarti yang ini berarti. Ini kan fungsi pecahan. Ini ada di SD. Kalau pecahannya memecahkan pecahan seperti apa, memecahkan desimal itu seperti apa, kalian pasti paham di situ. Saya anggap kalian paham. Saya tuliskan saja di sini. Kalau di sini 800 berarti kalau 1 800 per 800 dikurangi X plus 200. Karena Pak, kenapa kok plus? Oke, kita cek.
min dikalikan min menjadi plus. Ingat di sini ada tanda min. Berarti min dikalikan min menjadi plus. Sehingga ini kali ini kali ini. Berarti hasilnya 1 dikurangi X plus. Ingat di sini ada tanda min-min. Kalau di sini plus berarti min hasilnya. X plus 200 dibagi 800. Oke, paham? Yang ini 800 berarti kalau 1 boleh jadi saya tuliskan 800 dibagi 800 min X plus 200 dibagi 800. Oke, kalau sudah. Yang X ini dibiarkan, yang 800 ditambahkan 200 karena di sini ada plus berarti 800 ditambahkan 200 menjadi 1000. Untuk yang 800 sama sudah tahu cara berhitungnya seperti ini. Sehingga negasi Y atau hasil komponen Y di 8. Paham? Sampai sini sudah paham? Naik dan permintaan turun. Sekarang beralih ke persediaan. Abaikan untuk pernyataan permintaan turun, persediaan naik. Abaikan dulu, kita nyari naik turunnya. Sekarang ke persediaan naik dan persediaan turunnya. Hampir sama kayak tadi caranya. 120 untuk derajat keanggotaannya 1 berarti dia 120,1 untuk 20,0 X dan Y-nya kita asumsikan X1-nya dia menghasilkan 20 karena minimalnya 0 berarti kita Y1-nya 0 untuk yang X1-nya 20 karena gandeng 20,0. Untuk yang Y2-nya maksimal berarti 1, yang ini X2-nya 120. Oke. Kita masukkan hampir sama kayak tadi untuk yang permintaan, persediaan ini kita masukkan rumus yang tadi hampir sama. Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Setelah itu kita masukkan nilai Y1, nilai Y2, nilai X1, nilai X2, sehingga menjadi Y min 0 per 1 min 0 sama dengan X min 20 per 120 dikurangi 20. Hampir sama kayak tadi nilai kerjanya berarti Y min 1 sama dengan X min 20 per 100. Saya percepat saja. Jadi untuk nilai naiknya ini sama dengan Y sama dengan X min 20 per 100. Ini untuk nilai sama kayak tadi 1 dikurangi nilai naik. Berarti 1 dikurangi caranya ini kali ini berarti yang ini tetap min berarti dia plus. Min kali 10 per 100. Tapi ingat di sini pernya sampai di sini saja, bukan mengikuti yang 1 karena 1 ini satu kesatuan. Sehingga untuk nilai penyebutnya 1 berarti kalau penulisan 1 berarti 100 dibagi 100 karena nilai penyebutnya 100 di situ. Kalau nilai penyebutnya 800 berarti 800 dibagi 800. Saya rasa di SD kalian sudah diajarkan di situ. Setelah itu jadi nilai turunnya Y turun sama dengan min X plus 120 dibagi 100. Oke. Setelah permintaan naik turun, penyediaan naik turun sudah kita hitung, baru ke produksi. Yang kita hitung hampir sama kayak tadi. 1400 nilai derajat keanggotaannya 1 karena dia maksimum. Terus untuk nilai keanggotaannya 400 nilai derajat keanggotaannya 0 karena dia minimum. Berarti untuk asumsinya X1 400, Y1 0 karena dia minimum. Untuk yang X2 1400, Y2 sama dengan 1, hampir sama kayak tadi. Kita masukkan ke rumus Y min Y1 dibagi Y2 min Y1. Terus berikutnya
ini kita masukkan nilai X1, X2, Y1, Y2, berarti Y1 dikurangi Y1, Y, bukan Y1, Y dikurangi 0 dibagi 1 min 0 sama dengan X min 400 dibagi 1400 dikurangi 400. Sehingga menghasilkan Y dibagi 1000, itu nilai naik. Untuk nilai turunnya hampir sama kayak tadi, caranya dengan 1 dikurangi Y naik. Berarti 100 per 1000, karena di sini min, berarti min kali min menjadi plus. Berarti 1 dikurangi X bagi 1000 menjadi 1000 dibagi 1000 dikurangi X plus 400 dibagi 1000. X plus 1400 dibagi 1000. Itu untuk nilai turun. Dari sini paham? Setelah mendapatkan nilai turun, permintaan nilai naik turun, persediaan naik turun, terus permintaan naik turun, persediaan naik turun, sama produksi naik turun, kita kita beralih ke, bukan kita ambil, tapi kita beralih ke tanyanya. Tadi sudah diketahui naik turunnya, sekarang pertanyaannya. Coba kita cek pertanyaannya. Berapa CPU harus dirakit bila jumlah permintaan 800 unit dan persediaan di gudang masih 60 unit bila proses produksi mengikuti aturan fusi? Jika permintaan turun, oke, kita apa ini? Kita catat. Jika permintaan turun, kita ambil berarti permintaan turunnya. Yang kedua, persediaan banyak berarti dia naik. Produksi turun, berarti yang ditanya permintaan turun, persediaan naik, dan produksi turun atau berkurang. Oke. Sekarang proses permintaan, dari proses pertanyaan kita menghasilkan permintaan turunnya berapa. Oke, turun sama naiknya, permintaan turun sama permintaan naik. Berarti fungsi permintaan turunnya yang kita ambil, berarti yang ini. Permintaan turunnya yang diambil 1000 dibagi 800, sehingga untuk yang ditanyakan fungsinya menggunakan turun, berarti 800 ini min X, kita ambil fungsi turunnya dulu, fungsi permintaan turunnya dulu, berarti Y turun sama dengan min X plus 1000 dibagi 800. Untuk pertanyaannya 800 turun, berarti kita asumsikan 800 ini X, berarti kita masukkan ke X ini. Berarti min 800 plus 1000 dibagi 800. Min 800 plus 1000 menghasilkan 200, berarti 200 per 800. Nolnya dicoret, berarti 2 per 8, sehingga Y-nya menjadi 1/4. Sehingga dia menjadi 0,25. Dan X-nya sama dengan 800. Karena X-nya 800, berarti X-nya 800, Y-nya 0,25. Itu untuk yang permintaan. Oke, part pertama kita stop. Untuk persediaan kita lanjut ke part yang kedua. Kita lanjut ke part kedua. Sabar sebentar.